Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dani Dohan Fareza dari Program Studi Akuntansi Universitas Mula Warman. Yang terhormat selaku dosen pengampu Sistem Informasi Akuntansi kelas AKD, Bapak Muhammad Rinaldi, SE, MAK, AWP, CAP, CTT, CERA, CSRS, CBV, CPTT, CSRA 2. Pada kali ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat dengan tema Sistem Akuntansi Biaya. Topik pembahasan materi kali ini, yang pertama, deskripsi sistem dan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Yang kedua, fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem akuntansi biaya. Yang ketiga, jaringan prosedur pada sistem akuntansi biaya. Yang keempat, dokumen-dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi biaya. Yang kelima, catatan yang digunakan pada sistem akuntansi biaya. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya. Baik, deskripsi pengumpulan biaya. Sistem akuntansi terdiri dari jaringan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasi data biaya produksi dan biaya non-produksi untuk menyajikan informasi biaya bagi keutuhan manajemen. Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Informasi yang dibutuhkan manajemen, yang pertama, order produk yang belum selesai, yang kedua, order produk yang sudah selesai, yang ketiga, harga pokok produk jadi, yang keempat, harga pokok dalam proses, yang kelima, biaya menurut pusat biaya. Selanjutnya, fungsi yang terkait. Yang pertama, fungsi penjualan. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari langganan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Jika order dari pelangganan ditulis dalam formulir yang disediakan oleh perusahaan, order langganan ini langsung dapat diserahkan oleh fungsi penjualan ke fungsi produksi itu segera dapat diproses. Yang kedua, fungsi perencanaan dan pengawasan produk. Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Perencanaan produksi diwujudkan dalam perhitungan rencana kebutuhan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi pesanan yang diterima dari fungsi penjualan. Yang ketiga, fungsi produksi. Fungsi produksi bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawah yang akan terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Yang keempat, fungsi gudang. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya, fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan bahan lainnya yang digudangkan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima produk jadi yang diserahkan oleh fungsi produksi. Fungsi akuntansi biaya. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya, fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan, pencatatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan untuk biaya pesanan tertentu dilakukan fungsi ini dalam harga pokok. Selanjutnya, jaringan prosedur sistem akuntansi biaya.
Dalam jaringan prosedur dalam sistem akuntansi biaya, terdapat 6 jenis jaringan prosedur. Yang pertama, prosedur order produksi. Dalam prosedur ini, surat order produksi dikeluarkan untuk koordinasikan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Saat order produksi ini dikeluarkan oleh Departemen Produksi berdasarkan order dari pembeli yang diterima dari fungsi penjualan atau berdasarkan permintaan dari fungsi gudang, selain perusahaan yang besar, Departemen Produksi umumnya memiliki staf yang berfungsi untuk membantu perencanaan dan pengawasan produksi. Produk yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Jika perusahaan menyediakan persediaan bahan baku di gudangnya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi order produksi, diperlukan prosedur untuk meminta bahan baku dan mengeluarkan barang dari gudang. Jika perusahaan tidak menyelenggarakan persediaan bahan baku tertentu di gudang, maka diperlukan prosedur permintaan pembelian untuk memenuhi order produksi. Biasanya, permintaan bahan baku untuk memenuhi order produksi didasarkan pada daftar kebutuhan bahan baku yang dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Yang ketiga, prosedur pengembalian barang gudang. Prosedur ini digunakan untuk mengembalikan barang ke gudang. Ada kalanya bahan baku yang diambil dari gudang untuk kepentingan produksi pesanan tertentu tidak seluruhnya habis digunakan. Pengembalian bahan baku tersebut dikirim ke gudang dilakukan oleh fungsi produksi melalui prosedur pengembalian barang ke gudang. Yang keempat, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Prosedur pencatatan biaya tenaga kerja langsung digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk mengerjakan order produksi tertentu atau yang dikeluarkan dalam periode waktu tertentu. Yang kelima, prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan tertentu berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dan total harga pokok produksi selesai yang ditransfer dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Yang keenam, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya biaya administrasi dan umum dalam pemasaran. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran. Selanjutnya, dokumen-dokumen yang digunakan sistem akuntansi biaya. Yang pertama, surat order produksi. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan. Yang ketiga, daftar kegiatan produksi. Yang keempat, produk bukti permintaan dan pengeluaran barang. Yang kelima, bukti pengembalian barang gudang. Yang keenam, kartu jam kerja. Yang ketujuh, laporan produk selesai. Yang kedelapan, bukti memorial atau jurnal voucher. Yang kesembilan, bukti kas keluar. Yang kelima, catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama, jurnal pemakaian bahan baku. Dalam pencatatan akuntansi, biaya ada 5 pencatatan yang digunakan. Yang pertama, jurnal pemakaian bahan baku, yaitu jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan selama proses produksi. Yang kedua, jurnal umum. Dalam sistem akuntansi biaya jurnal umum yang digunakan mencatat pembayaran gaji dan upah, depresiasi aktiva tetap, amortisasi aktiva tidak berwujud. Yang ketiga, kartu biaya. Kartu biaya merupakan bahan buku pembantu untuk merinci biaya overhead pabrik, biaya administrasi, dan biaya pemasaran. Yang keempat, harga pokok produk.
Kartu harga pokok produk yaitu buku pembantu yang merinci biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Yang kelima, register bukti kas keluar. Dalam sistem akuntansi biaya register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya. Faktornya yang pertama, metode costing yang digunakan adalah full costing dan variable costing. Yang kedua, sistem akuntansi biaya standar atau historis. Yang ketiga, produksi massal atau job order. Yang keempat, laporan order produksi yang selesai. Terima kasih. Sampai sini presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.